Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama lengkap saya Ermelinda Alfiani Ikun, NPM 21810004200030. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pasar modal. Di sini saya akan membahas 6 sub pokok bahasan. Yang pertama, perlu atau tidak bagi kita dan masyarakat luas untuk terjun langsung ke pasar modal. Yang kedua, apa pendapat kita tentang berinvestasi di pasar modal yang sering disalahartikan sebagai judi. Yang ketiga, apa adanya pasar modal akan mendorong berkembangnya industri di suatu negara. Yang keempat, bagaimana pengaruh keadaan politik dan ekonomi suatu negara terhadap pasar modal. Yang kelima, penyebab suatu saham mengalami kenaikan dan penurunan. Yang keenam, perkembangan pasar modal dan investasi saat ini. Yang pertama, perlu atau tidak bagi kita dan masyarakat untuk terjun langsung ke pasar modal? Menurut saya perlu, karena pasar modal sendiri bisa menambah alternatif lapangan pekerjaan, memberi kesempatan masyarakat yang ingin menjadi investor, mempermudah untuk mendapatkan dan menikmati produk hasil usaha perusahaan, serta mempunyai banyak pilihan produk. Yang berikut, investasi saham sering disalahartikan dengan kegiatan berjudi, padahal investasi saham dan judi adalah dua hal yang berbeda. Salah pengertian mengenai dua konsep ini membuat orang takut untuk berinvestasi saham karena dianggap sama dengan judi, padahal kedua aktivitas tersebut memiliki keadaan yang begitu mencolok. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara investasi saham dan judi. Perbedaan yang pertama terletak pada hukum. Investasi saham tidak dilarang oleh hukum, sementara itu judi diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua dari makna, investasi berarti penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan mendapatkan keuntungan, sedangkan judi berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Yang ketiga perbedaannya lagi adalah analisis dan fatwa halal. Yang berikutnya, apa adanya pasar modal akan mendorong berkembangnya industri? Tentu saja, jika dilihat dari fungsi dan manfaat pasar modal, ada dua fungsi, yaitu sebagai fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dengan berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Sebab pasar modal sendiri merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga mereka dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Yang berikutnya, pengaruh keadaan politik dan ekonomi suatu negara terhadap perkembangan pasar modal. Pengaruhnya adalah karena setiap investor mempertimbangkan segala sesuatu jika ingin menginvestasikan uangnya. Misalnya, jika seorang investor ingin membeli saham suatu perusahaan, meskipun keadaan perusahaan tersebut baik, namun negara tempat perusahaan itu berdiri dalam keadaan konflik yang berkepanjangan, maka banyak investor yang akan menghindari investasi di perusahaan tersebut. Dan jika banyak investor yang tidak mau menginvestasikan uangnya pada perusahaan tersebut, baik dengan cara membeli saham maupun obligasinya melalui pasar modal, maka perusahaan tersebut tidak akan maju atau bahkan akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Yang berikutnya, penyebab suatu saham mengalami kenaikan dan penurunan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan yang kedua, faktor internal. Yang akan saya bahas duluan di sini adalah faktor eksternalnya. Faktor eksternal ada 5. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Disebabkan oleh naik turunnya suku bunga yang diakibatkan Bank Sentral. Yang kedua, naik turunnya suku bunga acuan yang disebabkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, tingkat inflasi. Yang keempat, pengangguran yang tinggi. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban hutang pada mata uang asing. Yang berikutnya, kebijakan pemerintah. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor dan impor. Yang berikutnya adalah faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor berpengalaman dan yang bermodal besar
dengan memanfaatkan media massa dengan tujuan menurunkan dan menaikkan harga saham. Yang berikutnya adalah faktor internal. Faktor fundamental perusahaan. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental yang baik akan menyebabkan tren serta harga sahamnya begitu baik, begitupun sebaliknya. Yang berikutnya adalah aksi korporasi perusahaan. Kebijakan perusahaan yang diambil jajaran manajemen akan mengubah hal yang sifatnya fundamental. Yang berikutnya adalah proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kerja dijadikan acuan bagi investor maupun analisis fundamental dalam mengkaji perusahaan. Yang berikutnya adalah perkembangan pasar modal dan investasi saat ini. Dikutip dari Jakarta CBN Indonesia, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup minus 0,95% di level 5.979,07 pada perdagangan terakhir di tahun 2020, yakni pada Rabu tanggal 30 bulan 12 kemarin. Data BI mencatat nilai transaksi perdagangan mencapai sebesar 14,51 triliun dengan volume perdagangan 24,71 miliar saham dan frekuensi perdagangan 1,17 juta kali transaksi. Secara year to date, IHSG terkoreksi 5,09%, kendati secara 6 bulan terakhir melesat sebesar 19,87%. Sebagai perbandingan tahun 2019 saat penutupan perdagangan saham IHSG ditutup turun 29,77 poin atau sebesar 0,47% ke posisi 6.297,53. Di pasar modal, ketidakpastian yang begitu tinggi membuat pasar saham terguncang sehingga membuat arus modal keluar dari bursa saham domestik. Kendati demikian, ada kabar baik yang direspon pelaku pasar dalam merendam dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha, baik melalui stimulasi pemerintah maupun dari beberapa kebijakan pasar modal, termasuk yang terbaru mengenai skenario vaksinisasi massal yang akan dilakukan di Indonesia. Ada beberapa kabar baik di antaranya. Yang pertama, implementasi trending halt, dan yang kedua, kebijakan BEP case tanpa RUPS. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang untuk kita semua. Anjing, matinya.